لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلى آله وصحبه المعلمين وعلومه للتابعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة لذكري. وقاله تعالى أيضا: ولا تكن من الغافلين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر lam yazdad minallahi illa bu'dan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aydan: kam min qa'imin hallahu min salatihi at-ta'ab wan nasab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin, bagi syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah kembali pertemukan dengan kondisi keadaan sehat walafiat. Sehat yang konotasinya adalah lahiriah, afiah yang konotasinya maknanya adalah batiniyah. Salawat dari Allah salam semoga senantiasa melimpah curahkan keharibaan baginda insan pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita membahas salat lahir batin. Bayan syurudul batinah min a'malil qalbi, ishtaratul khusyu' wa khudurul qalbi. Bab menjelaskan syarat-syarat batin min a'malil qalbi, dari amal-amal hati. Ishtaratul khusyuk, syarat utama adalah khusyuk, wa khudurul qalbi, dan menghadirkan hati. Jemaah sekalian, salat menjadi perintah yang wajib buat kita. Sebagaimana Allah sampaikan, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa'idhat ma'nantum fa'aqimus salah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ketika Allah menentukan mewajibkan kita salat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, maka salatlah, ingatlah Allah dalam keadaan berdiri bagi yang mampu, kemudian duduk bagi yang mampu, kemudian bahkan sambil berbaring bagi yang mampunya berbaring. Saking pentingnya, saking wajibnya, saking tidak bisa diganti atau disepelekan. Jamaah sekalian, dalam kondisi darurat pun salat tidak boleh disepelekan. Bahkan sampai disiapkan alternatif, yaitu ada sholat qadha bagi yang ketinggalan dengan syarat yang sesuai dengan syariat. Selain qadha, ada juga yang kemudian disiapkan alternatif dan juga dispensasi kemurahan dari Allah, rukhsah, yaitu jamak. Jamaknya pun boleh di awal
boleh juga di akhir bagi yang melakukan sebuah perjalanan yang memenuhi persyaratan secara Islam. Saking pentingnya, saking wajibnya, saking bahwa perintah Allah ini nggak bisa disepelekan. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Kemudian Allah juga tidak melarang setelah kita menunaikan sholat, maka silahkan lakukan hal-hal yang lain yang menurut kita adalah sebuah kewajiban yang lain setelah sholat. Nah, ini jamaah sekalian, oleh karena itu jamaah, tidak cukup dengan sholat itu hanya sekedar melaksanakan. I'lam anna adillata dzalika katsira famin dzalika qauluhu ta'ala wa aqimis sholata li dzikri. I'lam, ketahuilah, anna adillata dzalik, sesungguhnya dalil-dalil tersebut berkaitan dengan sholat ini katsirah, banyak sekali. Famin dzalika qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata li dzikri. Yang pertama Allah sampaikan wa aqimis sholat, dirikanlah sholat. Tujuan utama sholat adalah lidzikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sholat itu tujuannya ingat Allah, berarti sholat itu zikir, masuk bagian zikir. Dan sholat memiliki tujuan untuk zikir. Makanya ada orang yang kemudian salah menafsirkan berkaitan dengan sholat ini. Karena sholat itu adalah zikir, maka ada orang yang mengerjakan sholat dengan cara mereka. Ini ada, saya pernah menjumpai, Pak. Saya pernah bekerja dengan salah seseorang, ya, fulan. Ketika waktu sholat saya ke masjid, saya tanya, pagi, ayo ke masjid. Enggak, saya di sini aja. Nanti sama ke sana aja, saya di sini. Pagi sholat saya. Sholatnya dia hanya diam. Bagi dia itu udah sholat sambil zikir. Entah ini, saya nggak nanya lebih jauh. Tapi dia di situ, saya menyaksikan bahwa dia itu diam sejenak. Dia bilang sholatnya dia begitu. Ternyata setelah kesini, saya cari tahu. Itu yang disebut dengan apa katanya itu? Kayak kejawen gitu ya, mu'alam lah ya. Tapi saya juga baru menjumpai di tempat kerja itu. Nah, katanya tafsirannya memang dibikin pakai kata dia. Tafsirannya sholat itu kan zikir gitu. Nah, itulah kadang orang yang menafsirkan berdasarkan kemauan, bukan keilmuan. Kalau menafsirkan berdasarkan kemauan, maka kita akan pilih yang termudah. Contoh, ibadah diambil yang termudah. Kita melakukan sebuah perjalanan. Kalau mau ambil yang termudah, jamak aja, qodok saja. Itu yang termudahnya. Kalau ngambilnya berdasarkan kemauan. Padahal sepanjang perjalanan kita bisa melewati misalkan rest area, bisa melewati masjid, musola, yang kita bisa singgah, yang kita tidak diuber-uber waktunya. Apalagi kita bawa kendaraan sendiri. Kalau kendaraan umum, ada kewajaran kita tidak bisa menghentikan kendaraan sesuai dengan mau kita. Kayak zaman dulu sebelum lewat tol yang sekarang dari sini ke Jawa, itu bisa menempuh perjalanan cukup jauh, lewatin Pantura. Itu hanya berhenti 1 atau 2 kali. Dari sini berhenti di Subang, di Sukamandi itu ya. Kemudian setelahnya lanjut bablas. Itu pun berhenti kita was-was, takutnya ditinggal sholat, sopir sama kondekturnya mau berangkat. Karena mereka di sana cuma berhenti sejenak, makan, istirahat. Bahkan ada sebagian yang sampai takut keluar dari bus.
Kalau kita bukan jalan sendiri kan bisa ngatur sendiri. Masuk rest area. Rest area pasti ada masjidnya, pasti ada musolanya. Bahkan sekarang besar-besar masjidnya itu. Tapi bagi orang yang pengennya mudah, main jamaah aja. Boleh kok secara syariat itu second opinion, pilihan kedua. Kalau sekiranya perjalanan jauh itu bisa melewati masjid musola dan bisa mampir dan nggak terburu-buru waktu, mampirlah. Nggak perlu ada istilah jam. Tidak memilih yang kedua, tapi tetap memilih yang pertama. Puasa misalkan. Perjalanan jauh, lagi-lagi puasa diperbolehkan sebagai seorang musafir, boleh dibatalkan, bukan wajib atau sunnah membatalkan. Ya kalau memang kuat ya nggak usah dibatalin, daripada mengganti di lain hari akan kerepotan. Ya saat itu lanjutkan puasanya, kecuali bagi yang memang betul-betul memiliki halangan yang betul-betul diperbolehkan, orang hamil, anak-anak, sakit dan lain sebagainya. Sehat, seger buger di perjalanan batal, alasannya musafir. Ya kalau kuat lanjutin. Puasa di lain waktu belum tentu sanggup, belum tentu sehat lagi, ntar ada aja alasannya. Buktinya yang biasa dapat rukhsah keringanan kompensasi, dispensasi itu kan biasanya ibu-ibu. Kaum ibu ini kan biasanya dapat keringanan kalau bulan Ramadan itu karena dia masih menstruasi. Nanti gantinya susah, Pak. Bahkan kadang sampai ketemu tahun berikutnya itu belum lunas-lunas. Nah itu gantinya susah dan belum ada jaminan umur. Maka pilihlah yang keutamaannya ketimbang milih bonusnya. Bisa dibilang kerja kita bukan ngejar bonus. Ya udah, utamanya apa? Gaji misalkan, atau dedikasi misalkan. Ya udah, pertama dedikasi kita, kemudian gaji kita. Kalau kerjanya bagus, otomatis insya Allah nanti upahnya bagus gitu ya, secara otomatis. Sholat kita kalau bagus, nggak usah nagih-nagih pahala, itu sudah otomatis. Sholatnya bagus, lahir batinnya bagus, nggak usah nagih-nagih. Ya Allah dulu saya sholat, nggak. Hitungan Allah itu matematiknya nggak kayak kita. Kita kerja sebulan bolos 4 kali dalam sebulan, dan misalkan ngambil seminggu sekali, si bos akan menghitung kita nggak kerja berapa kali. Matematiknya Allah nggak begitu. Kita kerja dibayar, nggak kerja nggak dibayar, enggak. Kalau matematik yang pertama menurut paham mengikuti sifat Allah yang Ar-Rahman, selama kita hidup itu rezeki, upah sudah dalam jaminan. Kita karyawan tetap. Jadi kalau sifat Ar-Rahman itu kita karyawan tetap. Mau kita sholat mau enggak, mau kita ngaji mau enggak, bahkan kasarannya kita milih Islam atau milih yang bukan Islam, tetap dalam jaminan. Nggak usah takut kelaparan, nggak usah takut kekurangan, itu udah sesuai takaran, sudah dijamin. Sholat kita lakukan. Nah ini mau sarankan wa zahirul amr al-wujub. Secara zahir salat ini adalah perintah yang wajib untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal ghaflah tudaduz zikr. Sedangkan lalai itu lawan daripada zikir.
Jadi orang yang sholatnya lalai, hakikatnya dia tidak sholat. Kalau yang pertama, sholat kita memiliki tujuan untuk zikir. Kalau sholatnya kita kosong, lalai, ini berarti kita belum memenuhi syarat. Sholat kita belum bernilai. Kenapa? Faman ghafala fi jami'i sholatihi kaifa yakunu muqiman lis sholati li dzikrihi. Yang pertama, barang siapa yang sholatnya lalai sepanjang sholatnya, kosong, nggak ngerti tujuannya apa, hanya taunya takbiratul ihram, Fatihah, bacaan sampai salam, nggak ngerti konteksnya, nggak ngerti maksud dan tujuannya, ya udahlah yang penting sholat gitu. Nah ini orang yang penting sholat itu biasanya begitu. Udahlah yang penting sholat. Yang penting sholat itu buat anak-anak yang belum balik, dalam rangka ngedidik mereka agar supaya mereka yang pertama yang penting sholat, nak. Baru setelah itu yang penting tepat waktu gitu. Nah terus berikutnya baru dibangun. Kalau usia-usia kita sudah melewati masa-masa balik, maka bukan yang penting sholat, bukan sekedar kuantitas nongol tiap 5 waktu, tapi sudah mulai betul-betul mengejar kualitasnya. Kalau kita masih yang penting sholat, kualitas itu masih kualitas anak-anak yang baru belajar sholat. Sekarang kita itu sudah konteksnya sudah sebenarnya bukan hanya peningkatan, harusnya memang secara kualitas kita sudah lebih baik daripada yang sebelumnya, karena usia kita sudah lebih dari matang harusnya. Nah secara sholat, makanya sampaikan wala takum minal ghafilin, jangan lalai ketika sholat. Kita di sini kebetulan karena saat ini saya yang dipercaya untuk menjadi imamnya dan menjadi pembicara pagi hari ini, kami sering memperhatikan bagaimana memang kita, ya terutama imamnya lah, nggak bisa menyalahkan orang lain, karena sholat ini rangkaiannya banyak. Ada keterkaitan muazin, imam, makmum, dan tempat itu sendiri. Kita masih muazin saja masih bisa dibilang, kalau di sini siapapun monggo silakan, bebas, nggak bilang acak-acakan. Tapi muazzinnya di sini siapa aja jadi muazzin. Begitupun dengan imam. Kenapa? Karena kalau jadi petarung sendirian, orang pasti akan ada halangannya. Anggaplah ini sebagai ngeles lah ya. Tapi kalau suruh tarung sendirian, itu pasti ada masa orang itu berhalangan uzurnya. Makanya muadzin bisa siapa aja, yang qomat bisa siapa aja, yang imam kalau pas nggak hadir ya dorong-dorongan. Ada yang kemudian yang main tunjuk, si fulan main tunjuk aja udah, SK-nya nggak tahu gimana. Orang main tunjuk itu kan
Satu, kesiapan orang yang ditunjuk. Keduanya, biasanya ada rewardnya. Tapi enggak usah membahas reward. Oke, memang enggak ada rewardnya. Tapi secara itu enggak main tunjuk begitu. Ada musyawarah. Dalam musyawarah tentukan siapa nih, siapa. Enggak bicara terus nunjuk. Itu enggak. Secara akhlak, secara adabnya, etikanya mungkin enggak begitu. Orang merasa ditunjuk dalam sebuah forum begini merasa enggak sah, Pak. Betul, Pak. Karena kita juga mungkin barangkali sering ngomong di tengah-tengah mimbar juga, cuman ngomong doang. Oke ya. Nah, ini berkaitan dengan di sini. Tapi alhamdulillah, apresiasi jamaah yang alhamdulillah semakin kesini secara kuantitasnya di sini meningkat. Jamaahnya bisa diperhatikan semakin hari ini sebenarnya bertambah, baik dari warga maupun dari luar komplek. Alhamdulillah. Tinggal kita serius memanage fasilitas, faktor-faktor pendukung yang sekiranya masih kurang. Misalkan dari tempat kamar mandi, tempat yang lain-lainnya mungkin barangkali yang kurang bisa lebih diperhatikan kembali. Selain yang faktor tadi yang muazin, imam, di dalam insya Allah sudah cukup, ada fasilitasnya yang memadai. Nah, itu diantaranya. Kadang kita kan sholatnya masih ngejar AC, ngejar kipas, ngejar tempat-tempatnya. Memang sholat itu suasana hati juga. Karena sholat di mana kita nyaman. Hari ini kita nyaman di sini. Nanti nggak nyaman di belakang imam, minggir. Nanti nggak nyaman lagi di pojok. Nanti nggak nyaman lagi di mana. Karena memang kenyamanan kita. Kadang kita juga sholat sunnah, paling sholat sunnah. Nggak ada orang sholat sunnah yang selalu di situ, nggak. Bagaimana nyamannya? Karena kita juga kadang menemukan titik kenyamanan itu di tempat yang dia, ada orang yang tempatnya lega di sini tapi maunya ujung sana, maunya di sana. Itu kenyamanan. Itu sholat sunnah bebas monggo. Tapi sholat wajib, apalagi sholat Jum'ah, kami sering menghimbau sebagai Muqassimul Awqat atau MC. Kami sering menghimbau terutama jamaah, mohon Pak, sekali lagi mohon, Jumatan terutama yang mungkin kita ajarkan orang lain untuk disiplin dulu softnya. Ini mohon maaf, satu pertama. Terus mohon banget sama jamaah, terutama bapak-bapak yang mungkin jangan kayak tamu. Kita ini kan mungkin pemilik warga, kita ajarkan Jum'ah terutama ambil sop depan yang rapi, jangan kayak tamu. Masak di rumah sendiri kayak tamu. Jum'ah lain. Kalau lagi begini monggo silakan mau di pojok mau di ujung semanapun. Tapi mohon sekali lagi, kalau Jum'ah sekiranya biar kita ini yang mukim ini, tapi yang memang nggak bisa dipaksa. Itu juga kembali ke situasi kondisi hatinya. Tapi mohon untuk yang mukim, kalau Jum'ah kita ajarkan yang musafir, yang tamu-tamu ini untuk menyempurnakan soft terlebih dahulu. Hadirnya bisa lebih awal gitu. Ini mohon. Biar nggak acak-acakan. Kalau kita lagi bertamu Jumatan di luar boleh, namanya juga tamu, tahu diri juga, mau di depan takut malu, nggak enak. Apalagi pakaian kita bahasanya bukan pakaian yang pas buat di belakang imam misalkan, memang nggak pas juga. Kita tamu tahu diri. Tapi kalau di masjid sendiri, di komplek sendiri, kita ini katakanlah pemiliknya, pengasuhnya, yang mengelolanya, ya kita ajarkan yang lain untuk lebih tertib. Jangan kayak tamu.
Ini diperhatikan kayaknya semakin ini kayak tamu jadinya. Loh, ini kita tuan rumahnya, tuan rumah yang nyambut mereka. Kan gitu kalau di kantor, tuan rumahnya, pemiliknya, ownernya, atau di sekolah lah dulu kita, seniornya ini nyambut juniornya. Kita anggaplah bapak ini seniornya, anggaplah pemiliknya, tuan rumahnya itu. Jadi kadang begitu. Jadi kayak asing di rumah sendiri. Terutama itu himbauan untuk diri saya pribadi. Nah, yang berikutnya, kenapa sholat nggak boleh lalai? Wala takum minal ghafilin. Jangan kalian sholat itu dalam kondisi lupa. Karena orang lupa itu dianggap dia tidak zikir. Kita lagi diajak ngobrol begini, yang satunya asik misalkan main handphone misalkan, maka si pembicara dan yang diajak bicara tidak sah disebut sebagai mutakallim dan mukhatab. Tidak sah disebut sebagai pembicara dan juga pendengar. Karena yang satu berbicara, yang satu tidak mendengarkan, lalai. Maka dalam konteksnya, maka meskipun dalam forum yang sama, majelis yang sama, dia tidak sah disebut sebagai pendengar. Terlebih kalau nanti ditanya apa yang tadi disampaikan, nggak tahu, saya nggak fokus ke sana tadi, saya cuma ada di tempat itu, tapi saya nggak ngeh apa yang disampaikan, saya sih cuma dengar sepintas saja. Berarti dia nggak sah sebagai pendengar. Begitupun ketika kita audiensi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nih di sini nanti disampaikan. Salat itu hakikatnya adalah bermunajat. Munajat itu bisik-bisik lebih dari hanya sekedar zikir, ngomong, ngobrol sama mendengarkan. Lain ya. Ngobrol dengan berbisik-bisik. Bisik-bisik itu biasanya satu, penting, kedua, rahasia, ketiga, nggak boleh bocor. Ini berbisik munajat. Kalau nggak penting, nggak rahasia, bebas bocor, nggak ngomong bisik-bisik, nggak munajat, bebas umumin di mimbar. Ada sahibul hajat misalkan, Pak, nanti kami rencana mau mengadakan selamatan, Pak, tapi yang saya undang cuma Bapak ya. Artinya apa? Ada yang penting, ada yang rahasia, dan nggak boleh orang lain tahu, karena cuma saya yang diundang misalkan. Berarti ini bisik-bisik ngomongnya, atau via komunikasi. Ada hal penting yang tidak boleh orang lain tahu, tidak boleh orang lain hadir, karena memang mereka nggak diundang, spesial berarti. Tapi kalau Pak, nanti mohon izin, saya mau ngadain selamatan, tolong sampaikan, umumkan ke jamaah. Ngomongnya dia bebas, mau di mana, kedengaran siapapun boleh, di mimbar boleh, pakai speaker boleh, nggak ada yang dirahasiakan, undangan untuk umum, nggak ada spesialnya. Tapi ketika sholat itu adalah munajat, maka itu ada rahasia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun bacaan kita sama, hati kita nggak sama, perasaan kita nggak sama, maksud dan tujuan kita ada yang berbeda. Sholatnya sama Pak, berdirinya sama, gerakannya sama, tapi hati kita bisa jadi nggak sama. Tingkat kehusyuan mungkin nggak sama. Bacaan secara lafaz berbeda, tapi makna mungkin bisa berbeda. Orang yang mengetahui Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan orang yang tidak tahu, berbeda. Yakin berbeda. Jadi artinya penting ketika sholat dimaknai, satu dengan zikir, kedua dengan munajat. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai sampaikan, sampai betul-betul kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Jadi memang sholat itu Pak dianjurkan mengetahui apa yang kita sampaikan. Jadi memang kalau
belajar, ternyata kita mulai sekarang harus tahu, walaupun sebenarnya udah tahu, mulai lebih digiatkan lagi bahwasanya sholat kita ini ternyata ini, mari jamaah sekalian, ini mohon maaf sekali tidak menggurui ya, masih sama-sama awam lah, ini hanya kebetulan aja saya ditunjuk di sini. Tapi ayo mulai hafalkan bacaannya, hafalkan terjemahnya, hafalkan maknanya. Minimal takbiratul ihram dan Fatihah ditambah minimal surat-surat pendek aja. Itu dulu. Yang pasti di luar itu adalah bacaan-bacaan sepanjang sholat. Minimal takbiratul ihram, bacaan Fatihah, kita tahu artinya. Allahu Akbar. Takbir pertama namanya takbiratul ihram. Takbir kemuliaan, memuliakan Allah, maha besarkan Allah, maha besar. Baru doa iftitah, ada yang Allahu Akbar kabir, ada yang Allahu ba'id baini. Artinya luar biasa. Allahu Akbar kabir itu yang iftitah. Itu Nabi memang nggak membaca. Tapi ketika beliau sholat berjamaah, beliau mendengarkan salah satu sahabatnya membaca itu. Dan itu sunnah, Pak. Sunnah itu ada yang dilakukan Nabi, ada yang tidak dilakukan Nabi, tapi Nabi mensetujuinya, itu sunnah. Jadi kita tahlilan, ini bagi yang nggak paham silakan. Kita ngaji yasinan malam Jumat, katakan gitu ya. Nabi nggak ngajarin tuh, tapi meridhoi itu sunnah. Jadi bukan berarti sunnah itu yang selalu dilakukan Nabi. Nabi nggak sholat qobliyah maghrib. Bahkan sebagian mengatakan tidak qobliyah isya. Tapi Nabi meridhoi, merestui, boleh. Jadi sunnah itu bukan hanya yang selalu Nabi kerjakan, yang Nabi izinkan itu juga sunnah. Banyak sekali itu. Di antaranya doa iftitah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nabi mendengarkan itu malaikat turun, malaikat banyak turun mengaminkan, mengiyakan bacaan sahabat itu, sehingga Nabi meridhoi, bacaanmu luar biasa, sampai malaikat turun langsung. Nabi gak ngajarin namanya. Jadi tidak, sumbernya itu awalnya tidak dari Nabi, tapi ilham itu kemudian Nabi merestui, meridhoinya, itu jadi sunnah tuh. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan, yang dibicarakan. Makanya kan gitu, orang itu kan ngomong tuh kan harus tahu maksud dan tujuannya itu apa. Jangan sampai kita sholat maksud dan tujuan kita semua kita nggak paham. Waduh, repot kan urusan kalau kita mau ke rumah orang nggak ngerti maksud dan tujuannya bertamu itu apa. Hanya main aja, berarti memang nggak ada maksud dan tujuan. Atau orang yang diam aja misalkan lagi jalan-jalan ketemu orang masuk, berarti memang nggak ada tujuan silaturahim, tapi kebetulan aja ketemu di jalan misalkan. Nah itu jadinya nggak ngerti maksud dan tujuannya. Terkadang itu juga gitu, ke masjid pengen istirahat aja, tapi karena ada orang nggak enak, jadinya sholat sunnah. Taginya cuma mau istirahat misalnya di belakang, mau rebahan aja karena dilihat orang nggak enak, ya sholat sunnah dulu aja, tahiyatul masjid misalkan, di waktu duha misalkan, itu random tuh. Nah itu terkadang memang yang nggak ada maksud tujuan, memang kemudian ada timbul kehusyuan. Ada sholat yang karena kita masih karena malu, ya nggak apa-apa, secara kuantitas nggak masalah. Jamaah rame itu bagus secara kuantitas,
Tapi kita yang ngaji terutama harus lebih meningkat secara kualitas. Jangan sampai habis ngaji malah kapok. Orang ngaji disalah-salahin sama gurunya, sama ustadznya. Loh, ngaji jadi guru mau salah-salahin. Namanya juga, katakan ini, kalau ini kan sini bukan muridnya. Murid sama guru disalah-salahin itu wajar. Kecuali teman. Kecuali sama-sama. Nah, kalau murid sama guru kan memang ada guru pembimbingnya yang mengkoreksinya, yang ngawasinnya. Tadi soalnya masih salah, tahiyatnya masih kurang begini, oh tadi begini, jarinya masih gini, tadi bacaannya biasanya pakai yang begini, atau ada pilihan pakai yang begini, silakan. Kalau sifatnya dalam taklim juga ada ustadz misalkan, ada guru, dia dipanggil ke sini memang untuk mengajarkan dan mengkoreksi. Jadi jangan merasa disalahkan, jangan merasa disudutkan, kecuali mohon maaf kalau redaksinya udah maki-maki, itu salah. Kalau sifatnya mengajarkan, meluruskan, ngoreksi, terima Pak. Karena dia dihadirkan di sini. Dihadirkan, dikasih kesempatan untuk membimbing kita, ngasih tahu kita yang mungkin kita belum pernah tahu, atau baru tahu, atau pernah tahu tapi lupa. Atau kitanya memang nggak ngelakuin gitu. Jadi ya terima, kecuali kalau nadanya sudah maki-maki. Nah ini baru ustadznya, Ustadz, mohon maaf, tadi bahasanya salah, sampai udah maki-maki jamaah. Nah ini baru setelah kasih tahu itu, kok besoknya masih maki-maki, nggak usah dipakai lagi. Itu makanya saya di sini juga termasuk yang selektif memilih ustadz, memilih khotib yang bicaranya monoton atau yang memecah. Mohon maaf, kita nggak pakai. Tapi yang memotivasi, menyemangati, menambah wawasan, nah itu baru. Tidak harus orang yang bergelar tinggi, tapi dia ilmunya ada atau memberikan motivasi, itu yang kita pakai. Tapi kalau orang udah, walaupun ilmunya tinggi, kadang nggak kelihatan juga. Kadang yang gelarnya nggak tinggi, bicaranya mantap juga, amalannya mantap juga. Kadang yang gelarnya tinggi karena akademis, nggak fokus di agama, kadang tahu yang dibahas apa. Ya pun sebaliknya, tidak menutup kemungkinan itu. Nah itu makanya 15 tahun saya nyusun di khotib dan juga majelis taklim selektif. Ini baru tak bicarakan. Kenapa? Karena selama ini kan memang kerjanya nggak kelihatan. Sampai hari alhamdulillah nggak pernah ada masalah Jumatan. Dan itu ternyata nggak sepele. Saya merasakan itu nggak sepele karena harus konfirmasi tiap pekan, harus aktif komunikasi, harus menyiapkan alternatif, harus siap dengan kondisi terpait ketika ustadznya berhalangan menjaga. Pernah saya dulu sama Pak Devri, malah saya sudah sampai Rawabuntu jam 11 di Rawabuntu, yang rencana waktu itu kalau nggak salah mau ke Tulungagung. Ustadznya nelpon jam 11:04. Ustadz mohon maaf, saya berhalangan hadir, mohon maaf banget mendadak. 11:15 mau nyari siapa Pak? Khutbah Jumat lagi. Kalau cuma ngimamin zuhur asar, bukan menyepelekan, saya rasa bapak-bapak masih banyak yang sanggup, walaupun gak ada yang terpaksa. Khutbah Jumat 11:15 mau nyari siapa? Pulang saya di Rawabuntu, ngebutnya setengah mati, belum mandi lagi waktu itu. Akhirnya apa? Sampai sini pas nggak sholat sunnah, pakai pakaian naik mimbar. Kejadian lagi saya di Ciputat.
udah setengah 12. Khotibnya hari Rabu sudah saya ingatkan siap. Untungnya saya masih kepikiran lagi hari itu setengah 12, saya masih hati saya nggak enak nih. Saya telepon ustadznya, ternyata ngambil jadwal di luar. Pengen emosi, pengen marah setengah mati ya rasanya. Setengah 12 sampai MC yang saya waktu itu ada di masjid itu, saya masih di luar masjid. Saya bodoh amat dilihatin orang-orang. Saya telepon semua ustadz, 10 ustadz, nggak ada yang sanggup. Saya telepon hari itu juga. Padahal hari Rabunya udah saya ingatkan itu. 10 orang nggak ada yang bisa, sampai akhirnya saya bilang sama ustadznya, Ustadz mohon maaf saya bodoh amat ya, saya udah usaha maksimal nggak nemu. Silakan sekarang ustadz di masjid itu cari cabut siapapun yang bisa ke taubah. Yang menurut ustadz nggak usah perlu pinter, yang penting dia pernah naik mimbar atau dia sanggup naik mimbar. Pernah akhirnya datang ke sini, MC udah naik, dia baru datang. Hal-hal begini kan apa namanya, kan nggak kelihatan kerjanya, orang juga nggak tahu, tahunya beres. Itulah terkadang ya, kembali lagi bahwa yang salah saya bagian konfirmasi ya, kami akui itu. Mungkin kerjanya udah di antara kerjaan ngimamin ya, kerjanya itu semua sudah fullnya di situ, artinya sudah all in lah. Oke, itu sholat Pak, kembali ke sholat. Belum lagi kalau yang seperti Sabtu pagi, Ahad pagi harus nyiapin segala macam, itu udah kembali ke all in lagi. Wabillahi sallallahu alaihi wasallam, inna sholat hadara bil ulfi walam wa kalimatin innamat li tahqiq wa tauqid wa quluhu sallallahu alaihi wasallam malam tanhahu salatu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi la bu'dan. Ini hadis yang populer sekali ya. Barang siapa yang sholatnya tidak mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Orang sholat terus tapi kan masih jalan, kan banyak tuh STMJ itu kan, sholat terus masih jalan. Nabi menjelaskan, siapapun orangnya yang sholatnya ternyata tidak mampu merubahnya menjadi orang baik, jahatnya masih jahat, orangnya masih tidak berubah, berarti sholatnya tidak bermakna. Ada orang jahat sholat tapi jahatnya nggak hilang, berarti sholatnya nggak bermakna. Ada orang baik sholat tapi kebaikannya tidak nambah, berarti sholatnya kurang menjiwainya. Karena jelas sholat ini Rasul sampaikan malam tanhahu salatu anil fahsya'i wal munkar. Orang yang siapapun yang sholat tapi sholatnya tidak mampu merubah seseorang itu ke arah yang lebih baik, maka ketahuilah di situ tidak ada bekas-bekas munajatnya, tidak ada bekas-bekas zikirnya. Yang ada illa dan kecuali semakin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sholat, iya walaupun sholat. Terkadang walaupun sholat kita malah semakin jauh dari Allah, bukan berarti semuanya sholat itu mendekatkan, tapi terkadang sholat itu malah justru menjauhkan kita dari Allah. Logikanya gimana coba itu Pak? Kan kita sholat, kok makin jauh? Ya karena sholatnya nggak ada bekasnya, nggak diseriusin. Urusan apapun kalau nggak diseriusin, nggak akan ada hasilnya. Wasalatul ghafil la tamna minal fahsya wal munkar. Dan salatnya orang yang lalai, yakin di sini dipastikan bahwasanya tidak mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Rasul menyampaikan, kam min qaimin hadzahu min salatihi ta'ab wan nasab. Rasul dengan tegas menyampaikan, kam min qaimin, banyak sekali orang yang sholat
yang hadzahu bagiannya min sholati dari sholatnya tidak ada bagian apapun at-ta'ab wan nasab kecuali kesusahan dan kepayahan. Jalan dari rumah capek, belum lagi ketemu dengan orang yang nggak cocok di masjid, belum lagi harus dipaksa saf depan, belum lagi harus salat sunnah qobliyah ba'diyahnya, belum lagi harus zikir, kalau nggak zikir diomongin orang, habis salat langsung pergi diomongin orang. Belum lagi habis itu ada taklim, mau pergi nggak enak, dengerin terpaksa padahal ada urusan. At-ta'ab wan nasab. Nabi itu yang nyampein. Banyak orang yang sholat, yang mendirikan sholat, hadzahu bagiannya min sholati dari sholatnya hanya dapat ta'ab wan nasab, kesusahan, kepayahan, capeknya doang. Tapi bukan berarti alasan sholat dapat capeknya doang mesti nggak sholat, bukan begitu. Nggak apa-apa. Siapa tahu nih, siapa tahu mau nilai dari capeknya itu pahalanya. Katakanlah nih, belum dapat pahala khusyuk, belum dapat pahala ikhlas, tapi dapat pahala capek. Kan Allah melihat orang capek itu nggak akan sia-sia, betul nggak Pak? Kita kerja sepanjang hari, gajinya kecil, nggak masalah. Tapi ada nilai di luar itu. Apa? Nilai disiplin. Nggak apa-apa, bos nggak lihat, nggak masalah. Nilai hal-hal yang seperti tadi, misalkan di luar dugaan tanpa sepengetahuan kita, ternyata anak buah kita, ternyata bawahan kita bekerja yang tidak, ya saya lihat begini, ternyata kesusahannya, kepayahannya, karena bos nggak pernah turun, misalkan jarang kelihatan, misalkan baru tahu ada hal-hal demikian, misalkan ada nilai payahnya, ada nilai susahnya, nggak apa-apa. Jadi bukan berarti sholat nggak dapat apa, cuman capeknya doang, ngapain nggak usah, nggak begitu konteksnya. Maka sholat terus hanya dapat capek. Saya belum bisa usul, saya nggak mau sholat lagi, atau saya maunya sholat di rumah aja, nggak gitu konsepnya. Maka sholat terus berjamaah. Mau ada temennya di masjid mau nggak, tetap jamaah. Mau diajak ngobrol mau nggak, tetap jamaah. Mau diajak sarapan atau nggak, tetap jamaah. Mau diajak ngopi atau nggak, tetap jamaah. Tapi saya nggak punya teman. Sholatnya kita bukan hanya nyari teman kok, tujuannya utama kan bukan nyari teman. Saya dicuekin, ya nggak masalah dicuekin, tujuannya memang bukan buat ngobrol. Tapi saya nggak diajak ngopi, nggak masalah. Tapi saya nggak nyaman, nggak jadi suasana hati, nggak nyaman, itulah malah pahalanya double. Kenapa? Karena dia bisa mengendalikan ketidaknyamanannya, kemudian dibingkai dalam ibadah sholat jamaah, pahalanya double malah. Sholat di tempat nggak nyaman dengan sholat di tempat nyaman, lain lagi tuh pahalanya kali ya. Mungkin barangkali. Kenapa? Karena kita bisa mengalahkan ketidaknyamanan kita, kemudian bisa menyempurnakan sholat kita, kan hebat itu. Analoginya, kita bisa marah tapi kita nggak marah. Kita bisa batalin acara tapi nggak batalin. Nah, itu jamaah barangkali ya. Sekali lagi mohon maaf, ini nggak ngomongin siapapun. Terakhir, Nabi menyampaikan laisa lil abdi min sholatihi illa ma aqala minha. Terakhir, orang yang lalai itu Rasul sampaikan, ini sebagai closing ya, udah waktunya syuruk ya Pak ya, udah masuk syuruk ya, syuruk. Oke, Rasul terakhir menyampaikan laisa lil abdi min sholatihi illa ma aqala minha. Orang yang sholatnya lalai tidak mendapatkan bagian untuknya illa ma aqala minha, kecuali mendapatkan yang didapatkan hanya sebatas yang diangan-angankan. Angan-angannya 27 derajat, angan-angannya dapat pahala banyak melimpah, hanya diangan-angan saja karena nggak serius. Tapi minimal kita ada di barisan orang yang sholat berjamaah, ngaji berjamaah, kumpul dalam kebaikan berjamaah. Minimal kita ada. Kalau nanti di akhirat dipanggil jamaah Masjid At-Taubah, ada namanya.
Jamaah majlis taklim ada nama kita, walaupun paling ujung, walaupun yang dicuekin, walaupun yang nggak dianggap, nggak masalah, ada di sana. Jamaah yang pernah ngaji Sabtu pagi ada nama kita, Ahad pagi ada nama kita, jamaah ngopinya di masjid ada nama kita. Karena nanti kan ada benderanya masing-masing. Kullu yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Nanti di akhirat akan dipanggil orang-orang manusia itu, siapa imamnya, siapa makmumnya dalam skala besar. Imamnya yang pertama Nabi Muhammad skala besarnya, ke bawah yang ikut torikoh, yang ikut majlis, yang ikut zikir, yang ikut jamaah. Imamnya nanti akan dipanggil, kamu kenal nggak dengan makmum ini? Nanti disuruh menyaksikan, makmum, imam itu selama di dunia baik nggak? Waduh, ini beratnya di situ Pak. Makanya sekali lagi, jadi imam berat, jadi makmum juga berat. Biar nggak berat, diimbangi. Makanya kadang suka ada halangan, mohon maaf, namanya juga manusia. Baik, karena apa? Karena membawa munajat kepada Allah, bukan hanya gerakannya sepintas ini sholat adalah amal dunia, tapi hakikatnya adalah amal akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan, kealapan, kesilapan. Kami akhiri dengan kalimah maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.